Setiap dari kita mungkin pernah merasakan demam. Namun, tahukah Anda, demam bukanlah suatu penyakit. Demam adalah respon fisiologis normal dalam tubuh, oleh karena terjadi perubahan nilai set point di hipotalamus. Namun memang, demam pada prinsipnya dapat menguntungkan dan dapat juga merugikan. Jadi begini, demam merupakan mekanisme pertahanan tubuh untuk meningkatkan daya fagositosis atau imun dalam membunuh kuman, sehingga kuman mengalami penurunan. Tetapi, demam juga dapat merugikan. Misalnya aja, apabila seorang anak demam, maka anak akan menjadi gelisah, nafsu makan menurun, tidurnya terganggu, serta bila demam berat bisa menimbulkan kejang, atau yang sering kita sebut dengan step. Demam ini diukur dari peningkatan suhu tubuh. Jadi, suhu tubuh adalah bentuk keseimbangan antara produksi dan pelepasan panas. Keseimbangan ini diatur oleh pengatur suhu atau termostat yang terdapat di otak, yang disebut dengan hipotalamus. Pada orang normal, termostat tersebut diatur pada suhu 36-37 derajat Celcius, dan demam pada umumnya diartikan suhu tubuh kita di atas 37 derajat Celcius. Luar biasanya tubuh kita ini dapat dilihat dari kemampuan tubuh kita dalam mengatur suhu tubuh. Contohnya aja, suhu tubuh normal dapat dipertahankan pada perubahan suhu lingkungan. Itu karena adanya kemampuan tubuh kita untuk mengatur keseimbangan antara panas yang diproduksi dengan panas yang hilang. Mekanisme kehilangan panas yang penting adalah vasodilatasi dan berkeringat. Jadi, saat suhu sedang panas, tubuh akan menyeimbangkan dengan cara berkeringat. Itulah kenapa Anda dan saya akan berkeringat saat hari panas. Begitu juga saat kita merasakan dingin. Untuk menghangatkan kembali, tubuh kita akan gemetar otomatis, demi menjaga suhu tetap normal. Ini mirip dengan hukum gesekan yang dapat menimbulkan panas. Penata laksanaan demam ini pada umumnya bertujuan untuk menurunkan suhu tubuh yang terlalu tinggi ke dalam batas suhu tubuh normal, dan bukan untuk menghilangkan demam. Sekarang pertanyaannya, kenapa bisa terjadi demam atau suhu tubuh kita tinggi? Demam dapat disebabkan oleh faktor infeksi dan non-infeksi. Beberapa penyebab demam dari infeksi meliputi infeksi dari virus, jamur, parasit, maupun bakteri. Sedangkan penyebab non-infeksi bisa faktor lingkungan, seperti lingkungan yang tidak menyenangkan dan dapat memicu timbulnya stres ataupun pengeluaran panas berlebih dalam tubuh. Dari faktor tersebut, terjadi pengeluaran zat pirogen dalam tubuh. Zat pirogen ini ada yang dari dalam tubuh dan ada juga yang dari luar tubuh. Yang dari dalam tubuh disebut juga dengan pirogen endogen. Contohnya interleukin 1 dan juga tumor necrosis factor atau TNF. Dan yang berasal dari luar tubuh disebut juga pirogen eksogen. Ini seperti mikroorganisme dan juga toksin, yang secara langsung akan mengubah titik ambang suhu di hipotalamus, sehingga menghasilkan pembentukan panas. Nah, bagaimana kalau kita mengalami demam? Apa yang harus kita lakukan? Jikalau demam bukanlah suatu penyakit, apakah bisa kita biarkan begitu saja? Jika kenaikan suhu tubuh kita tidak terlalu signifikan, bisa hanya dengan istirahat total, supaya tubuh kita dalam kondisi fit kembali, dan biasanya suhu tubuh akan kembali normal. Yang membuat kita selalu pergi berobat karena rasa tidak nyaman yang kita rasakan saat demam. Namun, kita juga lupa bahwa obat yang kita konsumsi juga memiliki efek samping yang berbahaya. Seperti contoh obat demam paracetamol sebagai antipiretik memiliki efek samping, muncul ruam kulit, sakit tenggorokan, muncul sariawan, nyeri punggung, dan masih banyak lagi. Dan jika dikonsumsi secara berlebihan, paracetamol bisa menyebabkan overdosis dengan gejala berupa perut bagian atas terasa sakit, kehilangan nafsu makan, mual dan muntah, serta diare. Dan juga, biasanya saat demam, obat yang diberikan bukan hanya antipiretik, tapi dikombinasikan dengan antiinflamasi dan analgetik. Bisa Anda bayangkan apa yang terjadi jika obat-obat kimia tersebut kita konsumsi setiap hari? Efek samping yang kita rasakan akan berbagai macam. Kami tidaklah menyalahkan obat itu, atau kalau Anda demam pergi beli obat, itu justru malah menguntungkan bagi kami yang seorang farmasis. Anda beli obat, kami dapat duit. Tapi yang mau ditekankan di sini, jangan melulu beli obat. Masih bisa dicoba penanganan yang non-farmakologi, seperti dengan pemberian cairan yang cukup untuk mencegah dehidrasi, memakai pakaian yang mudah menyerap keringat,
memberikan kompres hangat agar terjadi vasodilatasi pembuluh darah, sehingga set point akan tercapai dan kembali ke batas suhu tubuh inti yang normal. Tujuannya sama dengan pemberian obat antipiretik atau paracetamol tadi, yaitu untuk menurunkan set point di hipotalamus. Walaupun dengan mekanisme yang berbeda dan lebih spesifik jika mengkonsumsi obat, yaitu pencegahan pembentuk prostaglandin dengan cara menghambat enzim CHOX. Dan ini mekanisme penjelasannya agak panjang. Jadi, ini hanya sebagai saran. Saat Anda demam, jangan langsung memutuskan untuk mengkonsumsi obat kimia, karena efek sampingnya berbahaya. Namun, ada baiknya lakukan dulu pendekatan alamiah atau non-farmakologi. Atau bisa juga dengan obat herbal terlebih dahulu, seperti air rebusan jahe merah. Dan menurut penelitian dari Arif Andri, Fathia Safitri, Dwi Nurulan, dan menurut mereka, air perasan rimpang jahe merah dapat memberikan efek antipiretik yang dapat menurunkan panas tubuh. Nah, mungkin Anda bisa mencobanya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk memilih obat kimia. Yap, sekian dulu penjelasan dari kami tentang mekanisme demam, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah setia mendengarkan kami dari awal sampai akhir, dan untuk kritik dan saran silakan isi di kolom komentar di bawah. Dan jangan juga lupa untuk like dan share jika teman-teman semua berkenan. Salam sehat, kaya, sejahtera, dan bahagia tentunya.